Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asal Tukang F2. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga imun di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, kali ini Asal Tukang F2 akan menyajikan materi yaitu tentang koordinat kartesius untuk part pertama. Sebelum melanjutkan videonya seperti apa, alangkah baiknya untuk mengembangkan channel kami, silahkan untuk subscribe sekarang juga, karena subscribe gratis, sehingga kami akan selalu bersemangat untuk membuat video dan selanjutnya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai saja untuk materi koordinat kartesius untuk part yang pertama. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang kedua, siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik awal dan titik koordinat A, B. Oke, kita lanjutkan. Next. Jadi, dari indikator pencapaian tersebut, materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, yaitu pengenalan dari bidang kartesius itu sendiri, dan yang kedua adalah koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Lanjut, kita mulai saja untuk pengertian koordinat kartesius, tentang bagaimana pengenalan tentang bidang kartesius itu sendiri. Koordinat kartesius, atau disebut juga dengan koordinat persegi panjang, dikembangkan oleh seorang filsuf abad ke-17 asal Prancis bernama René Descartes. Ia membuat suatu sistem koordinat yang disebut dengan chart, yaitu diagram kartesius atau kartesian. Lalu apa sih sebenarnya koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan sumbu Y. Simpelnya, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Seperti ini ilustrasi dari diagram kartesius tersebut. Nah, ini adalah gambar tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu sendiri dibagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu X. Ini sumbu X. Sumbu X ini adalah yang mendatar dan sering disebut dengan absis. Ingat-ingat, disebut dengan absis. Kemudian sumbu yang kedua adalah sumbu yang tegak. Ini disebut dengan ordinat. Sumbu Y disebut dengan ordinat. Kemudian kedua sumbu itu bertemu atau ada titik potongnya, yaitu pada titik 0 atau titik 0,0.
Kemudian pada koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, daerah kuadran pertama adalah ini, daerah kuadran kedua, daerah kuadran ketiga, dan daerah kuadran keempat. Pada kuadran pertama, sumbu X atau absis selalu bernilai positif. Ini bernilai positif. Dan sumbu Y atau ordinatnya juga selalu bernilai positif. Berarti positif dan positif. Pada kuadran kedua, untuk sumbu X-nya itu bernilai negatif. Dan sumbu Y bernilai positif. Selanjutnya, kuadran yang ketiga, sumbu X-nya bernilai negatif, sumbu Y-nya juga bernilai negatif. Negatif, negatif. Dan yang terakhir, kuadran keempat, sumbu X bernilai positif, sumbu Y bernilai negatif. Inilah kuadran keempat. Jadi saya ulangi, pada koordinat kartesius ada 4 kuadran. Kuadran pertama sumbu X positif, sumbu Y positif. Kuadran kedua sumbu X negatif, sumbu Y positif. Kuadran ketiga sumbu X negatif, sumbu Y negatif. Dan yang terakhir kuadran keempat sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Lanjut. Bagaimana membuat koordinat kartesius? Langkah pertama untuk membuat koordinat kartesius adalah dengan membuat garis bilangan mendatar sebagai sumbu X. Ini saya sudah buatkan garis bilangan mendatar ini sebagai sumbu X. Perlu saya ingatkan, dalam membuat garis bilangan, satuan antar bilangannya ini jaraknya harus sama. Ini jarak-jaraknya harus sama. Kemudian, selanjutnya, langkah kedua untuk membuat koordinat kartesius adalah dengan membuat garis bilangan tegak sebagai sumbu Y. Setelah tadi membuat sumbu X, dilanjutkan membuat sumbu Y. Nah, garis bilangan yang tegak ini. Sumbu X dan sumbu Y nanti berpotongan atau titik potongnya adalah di titik 0 atau titik 0,0. Itulah bagaimana cara membuat koordinat kartesius. Saya ulangi, buat garis bilangan yang mendatar, kemudian setelah itu buat garis bilangan yang tegak, di mana titik potong dari kedua garis bilangan tersebut adalah titik 0,0. Selanjutnya, bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita masuk ke indikator pencapaian yang harus kalian bisa. Coba perhatikan koordinat kartesius berikut.
pada koordinat kartesius berikut sudah saya berikan titik-titik dari mulai titik A, B, sampai dengan titik H. Ada 8 titik. Nanti akan saya contohkan bagaimana posisi titik terhadap sumbu-sumbu tersebut. Kita mulai saja untuk titik A. Titik A ini kita hitung jaraknya titik A terhadap sumbu Y ini. Kita hitung jaraknya, berapakah jarak titik A terhadap sumbu Y. Kita hitung bersama. 1, 2. Titik A ternyata berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya, kita hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Kita misalkan ambil titik B. Bagaimana jarak titik B terhadap sumbu Y dan jarak titik B terhadap sumbu X. Kita mulai dulu dari jarak titik B terhadap sumbu Y. Kita hitung bersama-sama. Ya, ini titik B terhadap sumbu Y. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya, kita hitung jarak titik B terhadap sumbu X. Ya, titik B terhadap sumbu X ini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Nah, itulah bagaimana menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya menentukan titik koordinat. Nah, dari materi yang tadi sebelumnya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ini akan kita gunakan untuk menentukan titik koordinat pada koordinat kartesius. Jadi, kalau tadi sebelumnya sudah paham, nanti untuk menentukan titik koordinatnya akan menjadi lebih mudah. Kita mulai saja bagaimana menentukan titik koordinat. Perlu dipahami, titik koordinat suatu titik ditentukan dengan X, Y. Ya, X, Y. Di mana X adalah jarak titik terhadap sumbu Y. Jadi ya, kita sudah bisa menentukan jarak titik terhadap sumbu Y. Jika titik berada di sebelah kanan sumbu Y, maka bernilai positif. Dan jika berada di sebelah kiri sumbu Y, maka bernilai negatif. Ingat itu ya. X adalah jarak titik terhadap
sumbu Y. Kemudian selanjutnya Y adalah jarak titik terhadap sumbu X. Saya ulangi, Y adalah jarak titik terhadap sumbu X. Jika titik berada di sebelah atas sumbu X, maka bernilai positif. Dan sebaliknya, jika berada di sebelah bawah sumbu X, maka bernilai negatif. Nah, ini untuk bagaimana kita menentukan titik koordinat suatu titik. Kita ke contohnya. Nah, di koordinat kartesius tersebut, saya sudah menempatkan suatu titik, yaitu titik A. Kita akan menentukan titik koordinat dari titik A tersebut. Langkah pertama, kita lihat jarak titik A terhadap sumbu Y. Ingat, sumbu Y adalah yang tegak. Kita hitung jaraknya. Ya, ternyata jarak titik A terhadap sumbu Y ini adalah 5. Betul. Kita hitung 1, 2, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan ketentuan tadi, karena berada di sebelah kanan, maka nilai X-nya nanti bernilai positif. Jadi X-nya ini adalah 5. Selanjutnya, jarak titik A terhadap sumbu X. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi nilai Y-nya adalah 3. Karena berada di atas sumbu X, bernilai positif dengan jarak 3. Dengan ketentuan tadi, kita sudah dapatkan nilai X dan Y-nya, maka titik koordinat dari A itu adalah X, Y, maka titik A adalah 5,3. Saya ulangi lagi ya, supaya lebih jelas. Yang pertama, cari jarak titik A terhadap sumbu Y. Jaraknya ini 5. Ya, jaraknya 5. Karena titik A berada di sebelah kanan sumbu Y, maka nilainya X itu adalah positif. Berarti nilai X itu sama dengan 5. Kemudian cari jarak titik A terhadap sumbu X. Jaraknya ini adalah 3. Dan berada di sebelah atas, maka bernilai positif. Jadi nilai Y-nya sama dengan 3. Titik koordinatnya A, X, Y. Maka titik koordinat dari titik A adalah 5,3. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah titik B. Titik B. Kita cari dulu nilai X ya. Nilai X itu adalah jarak dari sumbu Y ya. Maaf, saya ulangi. Kita cari dulu nilai X. Nilai X-nya itu adalah jarak titik terhadap sumbu Y. Kita hitung berapa satuan? 1, 2. Nah, nilai. Karena titiknya berada di sebelah kiri, maka bernilai negatif. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2.
Kemudian selanjutnya, jarak dari titik tersebut terhadap sumbu X, mencari nilai Y. Mencari nilai Y adalah jarak titik terhadap sumbu X. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Karena titiknya berada di atas, maka Y-nya bernilai positif. Nilai Y sama dengan 4. Jadi, titik koordinat dari B adalah, kalau kita gabungkan B, titik koordinat X, Y, maka titik koordinat dari titik B adalah negatif 2,4. Nah, itulah bagaimana cara menentukan titik koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi koordinat kartesius pada part yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi, silahkan kalian subscribe channel kami, share, kemudian silahkan komen. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian tulis komen kalian di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.